Lumayan besar ini. Uh. Selamat sore kawanku semua. Hari ini setelah tadi melakukan kegiatan penyemprotan pada pohon durian, saatnya sekarang saya mau mancing lele lagi. Nah, lokasi mancing lele saya sekarang adalah di sebelah sana, teman-teman. Di sana ada sungai kecil, mudah-mudahan ada lelenya, teman-teman. Terkadang pengalaman yang paling berkesan dan sulit untuk dilupakan bukanlah saat kita bisa menikmati kemewahan, namun bisa jadi adalah momen di mana kita bisa tetap berusaha dan menikmati hidup dengan kesederhanaan saja, kawan. Bisa menikmati indahnya alam, mendengar suara burung di alam bebas, atau menikmati gemercik suara air di tengah pematang sawah. Seperti halnya petualangan saya hari ini. Nah, untuk umpannya saya cari di sini dulu, teman-teman. Seperti biasa, saya gunakan cacing tanah saja karena di sini lumayan banyak ada cacing tanah. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena tanpa dukungan dari kawanku semua tentunya bagaimana mungkin channel saya bisa berkembang. Oleh karenanya, saran, kritik, dan komentar dari kawanku semua akan sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih dan tetaplah di channel saya sampai selesai. Beginilah suasana sore di tengah sawah di tempat saya, kawan. Terasa begitu tenang, damai, dengan pemandangan perbukitan yang terlihat jauh di sana. Nah, ini adalah salah satu sungai kecil atau parit yang merupakan sungai yang mempunyai peran penting dalam proses pengairan ke sawah-sawah di sini. Tanpa aliran sungai ini, maka para petani tidak akan bisa menanam padi ataupun palawija, kawan. Di saat musim hujan, sungai kecil ini airnya akan besar, namun jika sudah memasuki musim panas, maka sungai ini sering kering ya teman-teman, karena harus bergiliran menerima kiriman air dari hulu di atas perbukitan sana. Waktu saya kecil, jalanan di sini di atas parit ini sudah biasa saya lalui, bahkan hampir setiap hari, karena harus melakukan aktivitas mencari makanan babi, main layangan dengan teman-teman, mancing lele, bahkan sering juga mencari jamur atau ong di saat musim hujan tiba, teman-teman. Pokoknya jika teringat masa kecil, pastinya sangat membahagiakan sekali rasanya, kawan. Nah, di sini nih teman-teman, saya akan mancing coba di sini karena ini lumayan spotnya bagus, teman-teman. Mudah-mudahan ada lelenya di sini nih. Oke, saya akan mulai saja ini mancingnya. Suasana mancing di tengah sawah seperti ini, di mana suara burung liar masih banyak terdengar, seperti suara burung perkutut, suara burung tengkek, burung kedasih, kutilang, ditambah lagi pemandangan sawah yang menghijau, sungguh menciptakan suasana yang tenang dan damai, di mana tidak ada warung yang menjualnya, kawan. Dan semoga saja keadaan seperti ini terus dapat terjaga selamanya. Mungkin benar apa kata orang-orang bahwa hobi mancing adalah aktivitas yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Sebab kita tidak pernah tahu berapa menit bahkan berapa jam umpan dipancing kita akan dapat sambaran. Dan jika lagi apes seharian pun pulang dengan tangan kosong, kawan.
Ini biasanya kalau airnya keruh seperti ini, biasanya lelenya ada, teman-teman. Ini tadi habis hujan, jadi airnya keruh. Biasanya ikan itu suka keluar pada saat air keruh, teman-teman. Belum ada yang narik, teman-teman. Lumayan, ini sudah beberapa menit. Oh, ada nih, teman-teman. Uh, uh, uh. Lumayan besar ini. Uh, lumayan besar ini, teman-teman. Uh. Lumayan lelenya besar ini. Lumayan besar nih, teman-teman. Kita foto dulu. Oke, saya mau coba lagi. Ternyata Song mendapat satu. Oke, ini karena sudah hampir petang ini, teman-teman. Saya mau pulang dulu lah. Gangguin saja, dapat satu daripada Song. Sudah jam setengah 7 ini.
Oke, kita pulang dulu kawan. Sudah hampir petang ini. Oke, sekarang saya sudah sampai kembali di pondok sederhana yang terbuat dari bedek bambu ini. Hari ini saya akan memasak lele hasil tangkapan tadi, walaupun satu ekor. Lumayan buat pengganjal perut yang sudah lapar teman-teman. Jadi tetaplah di channel saya ini, jangan di skip dulu ya kawan. Nah, sebelum lelenya saya goreng, saya mau cuci bersih dulu di sungai kecil tadi kawan. Setelahnya baru saya akan kasih bumbu Bali yang sering disebut bumbu Sunda Cekuh. Bumbu Sunda Cekuh ini adalah bumbu serbaguna orang Bali yang bisa digunakan untuk membuat sayur kacang-kacangan, bisa membuat tempe nyat-nyat, mujer nyat-nyat, dan bisa juga untuk membuat nasi kuning, bahkan sebagian orang ada juga yang menggunakannya untuk membuat lawar kawan. Nah, di sini nih sungai tempat saya akan membersihkan lele hasil tangkapan tadi kawan. Walaupun airnya kecil, tapi cukup untuk membersihkan lele sampai kinclong. Dan oleh karena masih hidup, maka saya harus memukul kepalanya dulu agar tidak sampai loncat dari wajan saat digoreng nanti kawan. Hahaha. Setelah membersihkan lele, saya mau cari bahan sayur dulu di sini nih kawan. Lumayan ada banyak pucuk daun ubi jalar yang ada di depan pondok, yang bisa dijadikan bahan sayur plecing buat peneman lele goreng nanti.
Nah, ini untuk lelenya saya mau kasih bumbu. Kalau di Bali namanya sune cekuh, teman-teman. Sune cekuh itu bumbunya ada kunyit, kemudian ada kencur, ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Kasih garam dan penyedap sedikit biar mantap. Jadi nanti kita goreng, kita olesi dulu. Sebelum digoreng lelenya, teman-teman. Ini namanya bumbu sune cekuh. Kemudian penyedap. Saya potong jadi 2 saja biar enggak, ya cukup. Ini wajannya kecil, lumayan besar ini lelenya.
Ini dia penampakan lele goreng bumbu Sunda Cekuh yang sudah matang, tampak kuning kecoklatan dengan aroma yang khas. Pastinya membuat perut menjadi lapar kawan. Untuk pucuk daun ubi jalarnya kita harus rebus dulu sampai matang kurang lebih 15 menit. Baru dibuatkan bumbu uyah lengis, bahannya cuma garam, cabai rawit, sedikit penyedap, dan minyak kelapa. Itu saja sudah enak luar biasa, hahaha. Sambil menunggu daun ubi jalarnya matang, saya mau cari buah cabai rawit dulu untuk bahan bumbu uyah lengis yang saya akan buat nanti. Sebenarnya untuk sayur daun ubi jalar ataupun daun singkong, bumbunya cukup sederhana saja sudah enak kawan. Kalau di Bali bumbu sambal tabi uyah lengis yang bahannya hanya cabai rawit, garam, ajinomoto, dan sedikit minyak kelapa, dijamin sudah maknyos kawan. Nah, setelah daun ubi jalarnya kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Lanjut saya akan tiriskan dulu, baru kemudian saya akan buatkan bumbu cabai uyah lengisnya kawan. Malam semakin larut, saya pun bergegas membuat bumbu pelecingnya kawan, yaitu dengan cara membejak-bejaknya saja seperti membuat bumbu rujak. Lalu ditambahkan sedikit minyak kelapa agar lebih nikmat tentunya. Setelah bumbu uyah lenggisnya selesai, tibalah saatnya menikmati masakan lele goreng Sunda Cekuh ditemani pelecing daun ubi jalar ungu. Namun jangan lupa berdoa sebelum makan kawan.
Setelah semuanya selesai dan malam semakin larut, saya pun berkemas untuk kembali pulang ke rumah, berkumpul bersama anak, istri, dan cucu tercinta. Jejak demi jejak, langkah demi langkah sudah saya jalani hari ini. Semuanya itu bisa hilang karena hujan, namun cerita dan kenangannya akan terus ada. Selamat malam dan sampai jumpa di video saya selanjutnya, kawan.